menjadi masalah sebenarnya. Tapi tentu di balik itu ini dianggap kayaknya tidak tepat gitu ya. Yang tadi dengan segala macam yang kami sampaikan, apakah nanti pada waktu selesai akan betul-betul dimanfaatkan, banyak pekerja yang sudah punya rumah, sehingga ini seperti kayak bukan mubazir sih, cuma kan tidak tepat sasaran dengan judul penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat. Berharap pemerintah ya supaya menggunakan dana yang iuran yang sudah dibayarkan di BPJS Ketenagakerjaan gitu. Gitu. Kenapa kok artinya ini menjadi beban lagi? Jadi itu alasan-alasan sebetulnya kenapa PP ini dianggap kurang tepat waktunya. Apakah dia bisa mengambil di tengah-tengah atau seperti apa? Tapi kalau lihat tadi pasal 1 ayat 1 yang saya sampaikan itu dipakai untuk bantuan perumahan dan bisa dikembalikan. Nah ini kalau yang dikembalikan ini kan berarti kan uang tunai ini, ya kan, yang tujuannya nggak tercapai, gitu. Nah, bukan ini buat perumahan kan bukan Pak? Untuk perumahan. Nah kalau dia bukan buat perumahan sesuai namanya, ini kan itu nabung maksa gitu ya Pak, ya nabung maksa gitu. Halo para sobat Podcast 9. Hari ini kita berjumpa kembali. Dan kita ketahui bahwa akhir-akhir ini masyarakat digaduhkan oleh persoalan tapera, tabungan perumahan rakyat. Timbul pro dan kontra, timbul banyak kontroversi. Oleh karena itulah, Podcast 9 kali ini akan membahas mengenai tapera ini. Dan sebagai narasumber kali ini orang dalam sendiri, pendiri Podcast 9 yang kebetulan sudah 3 kali menjadi Ketua Apindo Kabupaten Bogor dan sekarang menjadi Dewan Penasehat di Kabupaten dan juga menjadi di Provinsi. Beliau banyak sekali menangani kasus-kasus sumber daya manusia, termasuk masalah-masalah seperti tapera ini. Selamat datang kembali di rumahnya sendiri, Pak Alex. Selamat sore, Pak Wina. Maksud saya tadi saya belum memperkenalkan Pak Alex Franz Alexander ya Pak ya. Alexander Franz. Terbaliknya. Pak Alex, ya ini kan gaduh sekali nih Pak ya. Tapera ini kan bentuknya PP ya, nomor 21 tahun 2024. Betul. Kalau PP itu berarti ada cantolan ya undang-undangnya ya Pak ada ya. Undang-undang. Ini dari undang-undang Tapera juga ya Pak. Ya, 24 Undang-undang 4 tahun 2016 ya. 16. Nah, kenapa kok harus ada PP-nya? Apa isi dari cantolan dari undang-undang Tapera sendiri? Ya, biasanya PP itu kan sebagai pelaksanaan dari undang-undang. Ya. Dan kalau saya tidak salah dengar juga nanti Tapera ini baru mulai diberlakukan, tapi masih belum jelas juga karena di dalam PP-nya juga nggak disebutin. Itu 2027. Jadi ini juga membingungkan sebenarnya ya. Tetapi mungkin hakikinya adalah karena tabungan perumahan itu yang menjadi concern dari baik itu pengusaha maupun pekerja gitu ya. Karena begitu banyak sekarang ini potongan-potongan nih ya yang sudah dilakukan, bahkan kalau kita lihat bahwa sampai dengan saat ini itu mungkin sudah hampir 20% ya potongan gaji untuk kesejahteraan pekerja yang dibayar oleh pengusaha. Nah, sebelum masuk sampai ini, situ, Pak Alex, saya ingin bertanya supaya masyarakat dapat pemahaman yang lebih utuh gitu ya. Isi PP Tapera ini apa aja sih yang intinya gitu loh, Pak? Ya, intinya itu bahwa tabungan perumahan rakyat ini akan dikenakan untuk semua pekerja, baik itu pekerja lokal Indonesia, pekerja asing yang memiliki visa kerja,
bahkan juga ASN, ya, kemudian ABRI, kepolisian, dan yang uniknya juga adalah bahwa dikenakan pada pekerja mandiri. Nah, pekerja mandiri ini adalah pekerja yang tidak ada pemberi kerjanya. Ya kan, ini juga satu hal yang agak unik juga nih. Ya, jadi mungkin apakah pengusaha? Kalau pengusaha saya kira dia juga ada pekerja. Kalau dibilang ini ya seperti apa nih pekerja mandiri ini? Nah, jadi ini juga satu persoalan, itu satu. Kemudian yang kedua juga tidak juga disebutin bahwa tidak berlaku hanya untuk yang belum terima rumah atau yang belum dapat rumah. Jadi semua pekerja, ya, baik ekspatriat dari luar negeri, dalam negeri, pegawai negeri, swasta, semuanya gitu ya, terkena peraturan polisi, ini. TNI, polisi. Ya. Nah, artinya terkena ini kepada mereka akan dipungut 2,5%. Akan gitu, dipungut 2,5%, di samping perusahaannya 5%. Jadi totalnya kan 3%. Jadi 0,5%-nya itu dibayar oleh perusahaan, 2,5%-nya dibayar oleh pekerja. Begitu. Nah, ini kemudian akan dibayar. Yang 5% itu apa, Pak Ale? 0,5% maksudnya, bukan 5%. 0,5% dengan 2,5% jadi 3% nih. Yang 2,5% dibayar oleh pekerja. Yang 0,5% oleh perusahaan. Ya, sebagai subsidi lah ya untuk tunjangan perumahan ini. Nah, jadi mungkin ini yang jadi masalah di tengah-tengah kondisi sekarang. Pekerja juga, apalagi ini kan nanti ditabung ya, namanya juga tabungan. Ya, sampai kapan dia pensiun? Sementara kan dia kehidupan sehari-hari kan udah dipotong nih. Ya kan? Dan ini kan juga mengurangi nilai daya belinya juga kan. Tunggu Pak, ini kan 2,5% nih ya? Dipotong 3% lah dengan subsidi dari perusahaan. Artinya gajinya 2,5% dipotong untuk ditabung ya Pak ya? Betul. Nah, pertama yang motong nih langsung perusahaan Pak ya? Kelihatannya perusahaan akan menyetor nanti dan juga pekerja juga akan menyetor ke lembaga yang nanti sudah ditentukan, Pak. Jadi ini bukan dibayar ke perusahaan atau tapi perusahaan yang memungut ya Pak, yang memungut dan menyetorkan langsung. Tentu karena dia yang membayar. Misalnya gaji saya katakanlah 1 juta atau 10 juta, 1 juta lah. Berarti 2,5% dari akan dipotong untuk distorkan ditambah dengan yang 0,5% dari perusahaan. Berarti gaji 1 juta itu harus ditambah 0,5% oleh perusahaan. Ya, di luar itu. Ya, di luar ada tambahan 0,5% kan dari perusahaan. Nah, sekarang persoalannya Pak, mungkin bisa diterangkan nggak? Kan banyak yang mengeluh Pak ya. Ini saya aja ini udah banyak potongan nih macam-macam. Ada BPJS, ada apa, ada ini. Kok saya dipotong lagi gitu loh. Jadi kalau dari sisi perusahaan, seperti tadi saya katakan, itu sudah hampir 19% bisa masuk ke 20%. Potongan yang merupakan bagian perusahaan untuk kesejahteraan pekerja yang sudah berjalan sekarang Pak. Jadi kalau kita lihat itu ada macam-macam Pak ya. Jadi ada yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1999 Jam Sostek itu hari tua saja 3,7% yang dibayar oleh perusahaan. Ya. Kemudian jaminan kematian 0,3%. Ya. Kemudian kecelakaan 0,24 sampai 1,74. Jaminan pensiun itu 2%. Jadi itu sudah dibayarkan oleh perusahaan ya. Kemudian ditambah lagi dengan jaminan sosial kesehatan berdasarkan Undang-Undang 40 tahun 2024 tentang SJSN, jaminan kesehatan itu 4%. Ya, kemudian ada lagi cadangan pesangon berdasarkan Undang-Undang 13 tahun 2023 tentang ketenagakerjaan itu 8% ya untuk PSAK itu. Jadi kalau di total sekarang ini sudah 19 sekian persen. Berarti di luar tapera ini. Tambah lagi 0,5% nanti yang merupakan bagian. Jadi ini yang menjadi masalah juga sebetulnya bukan soal bukan soal prosentasenya, tapi yang tadi saya sampaikan sepintas di depan, tujuannya kelihatannya ini bisa tidak tercapai. Contoh sekarang perusahaan itu
ada yang tadi saya sampaikan, misalnya menyediakan tunjangan. Tunjangan berupa uang yang nanti digaji masuk. Ada perumahan, ada transport. Tapi di satu sisi lagi kadang-kadang perusahaan begitu baiknya memberikan bantuan, Pak. Bantuan uang muka kalau nanti dia mau mengambil kredit KPR. Tapi juga ada pekerja yang mungkin sudah punya. Nah, sudah punya ini, jadi dia bilang, Pak, bisa nggak itu tunjangan itu saya tuker aja untuk dapat tunjangan buat transport, mobil gitu. Nah kemudian kalau kita lihat juga di dalam peraturan yang ada yang baru ini, Pak, ini juga kayaknya rancu nih ya, Pak. Jadi kalau kita lihat di pasal 1 ayat 1-nya yang dari PP ini ya, bahwa tapera ini dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan. Jadi itu untuk nanti dia istilahnya dapat, Pak ya? Ya, dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan garis miring atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir. Nah ini sebetulnya yang menjadi rancu. Bisa terjadi bahwa tujuan awalnya untuk perumahan, begitu nanti sudah at the end kepesertaannya berakhir, uangnya cair, dia beli mobil. Siapa yang ngontrol itu? Ya kan? Tapi ini kan masing-masing punya. Tapi kan perusahaan berpikir bantuan saya ini sebetulnya harus dimanfaatkan gitu. Nah, makanya tadi yang saya katakan mungkin tidak pas nih sekarang untuk membuat satu kebijakan seperti ini. Yang kedua, dalam perjalanan ini nanti uangnya dipotong, masa pensiunan juga belum tahu, Pak ya, sampai kapan. Apakah cukup nanti uang itu dijamin bisa memiliki rumah juga, ya kan? Apakah nanti bagaimana nih anunya? Jadi ini banyak persoalan sebetulnya di sana yang kita coba bedah dengan satu-satu ya, Pak Alex, banyak persoalan. Dari perusahaan sendiri kan sudah 19 tambah ini hampir 20%. Kalau gaji saya katakan tadi 1 juta atau 10 juta. Kalau gaji saya 1 juta, 20% dari 1 juta itu 200.000 harus ditambahkan oleh perusahaan. Untuk kalau gaji satu orang loh, satu orang. Kalau gaji saya 10 juta berarti 2 juta ya, Pak ya. Itu ditambahkan. Satu orang, Pak ya, satu orang. Ya. Dan ini kan meliputi semua karyawan ya, Pak ya. Semua karyawan. Dari level paling bawah sampai paling atas ya. Kan itu kan aturannya seperti itu. Apakah ini tidak menambah beban lagi buat pengusaha di dalam ekonomi seperti ini? Betul. Makanya itu sebetulnya perusahaan, setahu kami yang dari Apindo ya, karena memang Apindo yang mengurusi masalah-masalah ketenagakerjaan ini. Di keberatannya di situ, di tengah-tengah persoalan ekonomi, ya, yang juga belum begitu bangkit, ya, dari COVID, dari ekonomi, ini yang menjadi masalah sebenarnya. Tapi tentu di balik itu, ini dianggap kayaknya tidak tepat gitu ya. Yang tadi dengan segala macam yang kami sampaikan, apakah nanti pada waktu selesai akan betul-betul dimanfaatkan, banyak pekerja yang sudah punya rumah, sehingga ini seperti kayak bukan mubazir sih, cuma kan tidak tepat sasaran dengan judul penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat. Misalnya saya punya masa kerja sudah 5 tahun, ya, kemudian nanti umur saya 60 apa 55 saya pensiun ya, terus saya belum punya rumah nih, ya kan, dipotong 2,5% plus ditambah 0,5% jadi 3%. Kalau saya gaji saya 10 juta berarti tadi 3% ya, Pak ya, dari 10 juta gitu, Pak ya. Betul, 3%. Berarti ya sekitar 300 ribuan ya, Pak ya. 300 ribu kalau 10 juta ya. Iya, kalau nah, apakah misalnya ketika saya pensiun lagi 20, ini kalau saya masih muda produktif ya, Pak ya. Saya pensiun, katakanlah 20 tahun, 25 tahun lagi, ya kan. Tinggal dikaliin aja kali per bulan, kali itu ya. Tapi kan ada inflasi segala, Pak ya. Nah, ketika saya pensiun, apakah jumlah yang saya dapat memadai untuk membeli rumah? Apakah mungkin saya mengandalkan itu untuk mendapat beli rumah? Sedangkan gitu, harga rumah juga sudah pasti tadi pada dengan saat inflasi itu tadi naik, ya kan. Sekarang misalnya kaum muda sekarang nggak bisa lah beli rumah di Jakarta ya, relatif nggak bisa karena harganya udah melangit ya. Jadi udah ke pinggiran-pinggiran, Bekasi, Depok, Cinere, semua lah ya, nggak bisa lagi dia beli rumah. Nah,
apakah kalau memang tujuannya untuk tabungan perumahan itu bisa nggak Pak kira-kira? Agak sulit Pak itu. Sulit ya Pak? Agak sulit. Bahkan juga sebagian sejak karyawan itu bekerja, sebenarnya perusahaan itu sudah memberikan atensi. Yang tadi saya bilang ada tunjangan perumahan, macam-macam ya. Segala macam. Itu sebetulnya yang dikumpulkan sekarang oleh pekerja, termasuk mungkin bantuan uang muka. Berapa cicilan rumah ya, sehingga mereka sekarang sudah punya, paling tinggal mencicil sedikit lah ya, seperti itu. Nah makanya banyak karyawan itu atau pekerja yang nggak terlalu tertarik gitu ya, makanya banyak penolakan sekarang ya, termasuk saya dengar juga rencana hari kapan ya, tanggal 6 ini juga akan ada demo dari pekerja kan untuk menolak itu. Jadi sebetulnya memang yang tadi saya katakan nggak tepat gitu ya, jadi pemerintah tidak memperhatikan pemotongan-pemotongan yang ada, padahal dari sisi lain sebetulnya jam sostek sendiri ini itu sudah ada beberapa fasilitas Pak untuk perumahan yang mestinya juga kenapa mesti membuat jadi jam sostek menyiapkan juga perumahan. Betul ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada istilahnya manfaat layanan tambahan MLT Pak. Ya, itu ada pinjaman KPR sampai maksimal 500 juta. Ya, dari jam sostek itu. Ya. Jadi dari jam sostek BPJS lah. BPJS ya, ketenagakerjaan. Kemudian pinjaman uang muka sampai 150 juta. Ya kan? Kemudian ada pinjaman renovasi sampai dengan 200 juta. Ya. Nah, fasilitas pembiayaan perumahan pekerja atau kredit konstruksi. Jadi sebetulnya kenapa kok nggak memanfaatkan itu? Makanya dari perusahaan, dari Apindo berharap pemerintah ya supaya menggunakan dana yang iuran yang sudah dibayarkan di BPJS ketenagakerjaan gitu. Gitu ya. Kenapa kok artinya ini menjadi beban lagi? Jadi itu alasan-alasan sebetulnya kenapa PP ini dianggap kurang tepat waktunya. Bagi yang belum punya rumah juga dengan PP ini dia belum tentu dapat keuntungan benar-benar untuk rumah ya. Tapi kalau memang dia berpikir pada saat nanti dia mungkin dengan dia bekerja sekarang dia bisa kos-kosan. Dia pikir nanti saatnya sudah saya pensiun saya bisa manfaatin uang buat punya perumahan, ya itu boleh-boleh saja gitu ya. Ada juga manfaatnya. Tapi kebanyakan sekarang ini sudah nggak prioritas nih. Mereka kalau dikasih SK direksi misalnya ini ada bantuan itu, Pak bisa nggak kalau uang itu saya perbaiki cuma buat renovasi rumah. Ya kan, buat beli mobil. Sebetulnya tujuannya kan bukan buat itu jadinya. Dan ini kan kalau kita lihat Pak Alex ya, kita tabung, maksud dari PP ini adalah di akhir jabatan kita, di akhir masa bakti kita ambillah tabungan kita untuk perumahan. Betul. Nah, apakah sepanjang waktu kita bekerja udah dipikirkan Pak? Kita tinggal di mana kan perlu rumah juga Pak. Kalau kita udah tua 60 tahun, 58 tahun mau beli rumah. Betul. Mungkin itu yang masih belum diatur secara jelas. Apakah dia bisa mengambil di tengah-tengah atau seperti apa. Tapi kalau lihat tadi pasal 1 ayat 1 yang saya sampaikan itu dipakai untuk bantuan perumahan dan bisa dikembalikan. Nah ini kalau yang dikembalikan ini kan berarti kan uang tunai ini, ya kan, yang tujuannya nggak tercapai, gitu. Nah, bukan ini buat perumahan kan bukan Pak? Untuk perumahan. Nah kalau dia bukan buat perumahan sesuai namanya, ini kan itu nabung maksa gitu ya Pak ya, nabung maksa gitu. Itu yang kita dari perusahaan tuh berpikir satu ya tidak tercapai tujuannya kalau memang mau seperti itu. Ya kan? Yang kedua ya sudah ada juga fasilitas-fasilitas yang lain. Kenapa tidak dimanfaatkan? Kan kalau kita bicara BPJS Ketenagakerjaan kan juga sudah banyak iuran perusahaan, iuran pekerja juga kan gitu. Nah ini ada fasilitas yang lain yang tadi saya katakan bisa ada. Nah dari pengusaha berat lagi tambah ya kan, dan sudah ada fasilitas-fasilitas lain jadi dan bagi orang yang belum punya rumah juga ini
kayak utopis aja Pak ya, mau dari tahun nabung terus kita punya rumah, nggak bakal tercapai kan kalau kita apa cukup nanti pada hari ininya juga belum tahu. Belum tahu. Dan kan orang butuh juga segera dia punya rumah, bukan hanya waktu tua aja dia kan. Tuh. Nah, bagi yang udah punya rumah gimana Pak? Bagi yang punya rumah ya tadi kalau lihat di pasal itu akhirnya nanti uangnya dikembalikan. Nah, itu yang kita pikir apakah itu mencapai sasaran untuk namanya tabungan perumahan rakyat gitu ya, padahal ini uangnya sudah nggak kepake lah untuk perumahan gitu ya. Tapi kan ini tetap diwajibkan Pak, baik yang punya rumah maupun yang tidak punya rumah kalau lihat di PP ini gitu. Kalau udah punya rumah, saya karyawan ngapain lagi saya gitu lah misalnya saya. Lebih baik tadi kalaupun punya duit ya untuk renovasi atau untuk apa ya gitu. Nah, di perusahaan sekarang sudah begitu Pak. Bukan hanya urusan rumah lagi. Ada juga yang pemilikan mobil. Sudah banyak itu ya kan. Ada yang car owning program malah untuk jabatan tertentu gitu. Jadi sudah nggak perlu ini, makanya terlambat ini karena maksudnya manfaatnya ini nggak jelas gitu. Apalagi ada tadi Pak Alex bilang di BPJS Ketenagakerjaan kan udah ada tawaran beberapa kemungkinan gitu ya. Memang kita dari perusahaan selalu berharap uang di BPJS itu kan kebanyakan tidak dimanfaatkan secara maksimal gitu ya. Berapa mungkin triliun bukan miliar lagi. Ya kan? Nah ini yang mestinya diberdayakan lebih jauh gitu. Nah ini kan ditabung katanya Pak ya, uangnya ditarik dari pekerja ya. Terus karena namanya tapera ya, tabungan perumahan. Nah pengelolaan tabungan ini oleh siapa ya Pak ya? Oleh badan itu. Jadi seperti kalau kita bicara pensiun di perusahaan, dana pensiun kan itu kan sudah masuk juga ke perusahaan-perusahaan yang memang sudah dapat izin keuangan untuk menyelenggarakan dana pensiun. Ada kan kasus-kasus juga yang terjadi seperti itu. Nah ini badannya udah ada belum Pak? Yang bakal kelihatannya belum ya Pak? Setahu kami belum kalau baca di dalam itu. Karena nanti baru 2027 katanya ini baru mau diberlakukan gitu ya. Nah, itu yang kita khawatir apakah badan ini nanti juga bisa mengelola dengan baik, dengan benar, itu yang juga artinya menjadi... Pak Alex, kalau saya dipotong 2,5% ditambahin dari perusahaan, ditabung, dikelola kan oleh satu badan yang sekarang belum jelas kata Pak Alex. Badan ini kan harus mengelola uang yang begitu banyak triliunan gitu loh. Dari seluruh Indonesia. Dari seluruh Indonesia ada ya. Nah, apakah mungkin ketika dia mengelola itu terjadi mismatch, Pak? Pasti ada kesempatan untuk melakukan itu, walaupun kita tidak prejudis ya, tetapi pengalaman-pengalaman yang ada bisa saja, ya kan? Apalagi itu uang cash kan? Nah, di dalam klausulnya juga disebutin pada suatu saat nanti kepesertaannya berakhir, kalau dia sudah punya rumah, itu uang juga bisa dikembalikan. Jadi ini kan sesuatu yang sangat berisiko untuk beresiko tidak sesuai dengan tujuan. Pengelolaannya juga beresiko Pak ya. Kan dia menerima uang kan pasti ada katakanlah entah apa bunganya, entah ada pengembangan, dikembalikan, harus dikembalikan kan dihitung itu haknya, dan itu artinya dia harus mengusahakan uang ini tidak idle ya Pak ya, bisa berkembang. Mungkin ada investasi yang dilakukan oleh mereka. Nah, ini kan nggak gampang juga Pak. Salah investasi, jeblok, hilang duitnya. Kalau dana pensiun, yang setahu saya itu selalu dilaporkan kepada pekerja. Ya kan, mau memilih apakah di deposito uangnya, apakah mau diapakan gitu kan, jadi nggak bisa juga suka-sukanya, itu harus dilaporkan gitu. Kemudian targetnya dapat berapa persen dari investasi ini yang bisa dinikmati oleh pekerja selain bunga kan, ada pengembangan gitu ya istilahnya. Dia bisa beli saham, Pak, bisa obligasi dan sebagainya. Nah ini yang juga mungkin dipikirkan ya oleh perusahaan maupun pekerja juga. Di tengah ekonomi sekarang ini saya membutuhkan uang untuk kehidupan sehari-hari, ya kan? Kalau saya sudah harus mengeluarkan, ini kan juga yang saya bilang tadi mengurangi daya belinya. Buying power masyarakat, daya beli masyarakat menjadi kurang, Pak. Menjadi kurang. Kalau daya
beli masyarakat buying power kurang, berarti pergerakan ekonomi juga sebenarnya berkurang ya Pak ya. Dengan paling tidak ya nilai uang yang ditabung itu kan. Ya. Mungkin buat orang-orang yang gajinya gede ya masih mending lah ya, tanda kutip. Betul. Tapi kalau yang pas-pasan, yang misalnya kelas menengah gitu ya kan 2,5% lumayan Pak. Ya. Tapi kalau yang gaji besar juga kan semakin besar. Potongannya juga besar kan, itu 2,5 kan juga bukan. Yang jadi masalah kan apakah saat ini penerima manfaat itu betul-betul belum punya rumah. Itu kan yang jadi pertanyaan sekarang. Pengalaman yang ada menunjukkan karyawan ini kan bukan pekerjaan baru saja. Mungkin karyawan yang ada ini udah masa kerjanya sudah, dan mereka sudah mendapatkan fasilitas pasti. Apakah itu kredit langsung ke BTN atau kemana gitu kan. Jadi, nah ini akan jadi sesuatu yang buat perusahaan ini jadi mubazir gitu. Buat mubazir, apalagi ini ditabung Pak uangnya. Ya kan, bukan badan ini bisa mengelola, mencarikan rumah misalnya. Nah ini juga masih belum dijelaskan, tapi cuma disebutin pada waktunya bisa dipakai untuk bantuan perumahan dan dapat dikembalikan gitu kan. Jadi kan tidak ada di tengah-tengahnya disebutin akan dicarikan. Ya kalau uangnya nggak cukup terus gimana dicarikan, kan juga satu persoalan. Artinya bagi yang belum punya rumah juga, kalaupun tidak diberikan bantuan dari perusahaan, ini nggak worth it juga Pak ya, nggak ini karena belum tentu dia bisa beli, nggak cukup Pak. Betul, nggak cukup. Apalagi yang untuk yang sudah diberi bantuan oleh perusahaan kan dia udah punya program paling sekarang tinggal mencicil, akhirnya jadi double kan. Satu sisi menyicil ke sana, satu sisi harus nabung gitu. Jadi ini semakin besar, makanya mungkin teman-teman dari serikat itu atau dari pekerja itu juga menolak gitu ya. Jadi nggak dilihat lagi nih kasusnya, pokoknya seolah-olah semuanya belum punya rumah, potong gitu kan. Nah terus bagaimana yang sudah punya rumah, itu yang jadi masalah sekarang. Mungkin mereka keberatan. Dan potongnya 2,5%. 2,5% dari uangnya mereka yang bisa dipakai sehari-hari, kan mestinya begitu. Nggak peduli nanti 2,5% bisa beli rumah apa enggak gitu. Betul. Pak, ya. Tapi buat mereka kan sangat berarti Pak. Sangat berarti Pak, ya, 2,5% itu ratusan ribu. Iya. Ya, kan? Apalagi buat mungkin kelas menengah bawah yang hidupnya pas-pasan ya Pak. Ya. Nah, problem lain adalah Pak, apakah ada jaminan duit yang dipotong itu kelak semudah kita meminta kembali gitu ya Pak ya. Pengalaman misalnya asuransi, banyak teman-teman di asuransi Bumi Putra atau di asuransi Jiwasraya yang kita pikir itu udah safety lah kan. Ketika tiba pada waktunya minta, banyak kesulitan. Ada yang, wah nih saya udah membayangkan dapat cuma 500 juta atau 1 miliar, saya mau bayar kuliah anak saya. Nggak bisa gitu ya. Begitu mau ambil, harus dicicil lah, susahnya setengah mati gitu. Nah, dalam Tapera ini, apakah ada jaminan Pak? Kalau saya misalnya masih muda, nanti saya misalnya 30 tahun sekarang, ya 20 tahun lagi atau 30 tahun lagi, saya gampang ambil uang itu Pak. Betul. Tapi kalau lihat yang ada sekarang ini dengan apa yang tertulis atau yang ada di dalam PP, ini masih belum jelas Pak. Masih belum jelas ya. Makanya banyak atau saran juga dari Wapres juga menyatakan ya mungkin perlu sosialisasi, perlu ini, perlu itu. Tapi yang betul, yang kekhawatiran yang Bapak pikirkan itu pasti juga, karena ini tabungan gitu. Ya kan, kalau nanti ada ya tanda kutip, mohon maaf, ada yang korupsi atau apa, uangnya habis, ya ujung-ujungnya nggak dapat apa-apa. Sebenarnya ini juga Pak Alex bukan tabungan murni ya, artinya tabungan setengah maksa ya. Kalau tabungan kan Pak Alex mau ngambil anytime. Betul. Paling dikasih kalau misalnya Pak Alex bilang 6 bulan, kemudian Pak Alex perlu 3 bulan masih bisa, tapi kena denda administratif, kena apa ya. Nah ini ketika saya ini jadi diwajibkan ini Pak. Diwajibkan jadi gitu seolah-olah uangnya yang harus dibayar, disimpan, nanti pada waktunya kepesertaannya berakhir ya. Ini silakan. Individual ya Pak ya? Individual. Kalau misalnya si peserta meninggal gimana nasibnya Pak? Uang ya, itu? Pasti nanti ahli warisnya. Itu biasanya seperti itu.
ya hak-hak jam sostek atau di BPJS itu pasti larinya nanti ke ahli waris. Ahli waris ya Pak ya. Pasti ke ahli waris. Nah, apakah ahli waris juga semudah itu? Udah ada peraturannya belum gitu loh Pak? Mesti tunggu putusan pengadilan lagi kan? Apakah ya untuk membenarkan waris bahwa dia ahli waris, dia ini dan segala macam panjang lagi gitu loh Pak. Itu harus diselesaikan sebelum mengklaim itu pasti harus membuktikan kan bahwa ini benar ahli waris. Pasti akan panjang. Pasti akan panjang. Jadi kan tidak. Kalau tabungan kan kita punya ATM, punya apa, anytime kita bisa ambil. Betul. Bahkan kan udah dihitung harian gitu. Kalau ini mungkin nggak bisa semudah itu nggak juga. Bisa. Bahkan nggak bisa diambil lagi Pak sebelum kita pensiun atau kita pindah. Waktunya kepesertaannya berakhir. Iya. Nah kalau saya pindah kerja gimana Pak? Otomatis itu ikut biasanya Pak. Ikut nih? Ikut. Gajinya berubah? Gajinya ya dipindahkan, nanti yang baru ini berapa ya dibuktikan dari misalnya gaji saya tadinya 2 juta, bisa saya naik, pindah 5 juta. Bisa turun juga, kemungkinan ya tetap dimasukkan lagi ke sana. Kecuali kalau dia tidak mau menjadi peserta lagi gitu kan. Makanya boleh nggak Pak nggak mau jadi peserta? Ya, makanya kalau lihat ini kan jadi wajib Pak. Ini sulit kan. Tapi kalau dia memang nggak ada pekerjaan lagi ya selesai. Berarti ya mau nggak mau itu mungkin itu yang kita juga masih mau pelajari. Apakah dia bisa mengambil, apa juga menunggu sampai waktu dia pensiun. Gitu loh. Karena kalau dia mau bekerja lagi otomatis ya yang baru kan kasih lihat lagi, sekian 2,5%. Yang perusahaan yang baru juga mestinya melakukan yang sama. Kalau jam sostek dulu kan kemudian jadi BPJS ketenaga kerjaan ya Pak ya. Itu kan kalau kita berhenti retired dari perusahaan, kita boleh ambil kan yang udah berapa kita setor dibayar gitu ya. Dibayar. Nah kalau ini gimana Pak? Boleh nggak Pak? Misalnya saya nih udah berhenti lah atau anggap berhenti, gua mau jadi. Ya mestinya kalau nanti dibuktikan bahwa dia sudah tidak ada pekerjaan lagi, mestinya itu bisa dicairkan. Mestinya bisa dicairkan. Atau saya mau jadi wira swasta gitu kan? Jadi mestinya stop tabungan itu karena bukan tabungan pekerja lagi kan. Cuma memang ada pertanyaan yang tadi Pak. Jadi satu lagi bahwa ada pekerja mandiri. Nah itu apa sih Pak maksudnya pekerja mandiri? Itu pekerja yang tidak bekerja pada pemberi kerja. Misalnya dokter, pengacara, advokat gitu ya Pak ya? Mungkin seperti itu. Nah ini dia juga harus membayar nih. Jadi aneh juga gitu ya. Jadi untuk dirinya sendiri gitu. Untuk dirinya sendiri. Nah dia dihitungnya apa ngambil 2,5% atau dari dia sebagai pekerja tambah 2,5% jadi 3% gitu Pak? Hanya 2,5%. Karena dia pekerja tanpa pemberi kerja kan? Kan dirinya sendiri kan? Dirinya sendiri. Jadi dia hanya 2,5% ya. Nggak mungkin dia mengcover dia untuk dia sendiri kan? Tapi dia sendiri adalah dia istilahnya pekerja mandiri jadi pekerja mandiri perusahaan juga dia diri sendiri Pak. Bukan untuk pekerjanya dia. Kalau pekerjanya dia mungkin dia harus misalnya badan hukumnya kan badan hukum apa gitu ya. Kantor advokat sendirian lah gitu kan. Seperti itu. Akuntan publik dan sebagainya gitu. Jadi dia istilahnya self inilah ya. Self payment atau apa begitu kan. Dia tetap juga harus Pak. Pekerja mandiri disebutin itu. Menarik juga ya Pak ya. Artinya dia kan nggak diberikan pekerjaan ya. Ya nggak ada pemberi kerja lah. Itu filosofinya apa sih Pak? Kok orang pekerja mandiri juga harus? Sebetulnya tujuannya mungkin ya pada satu saat harus memiliki rumah, jaminan lah seperti itu kan. Ya soalnya nanti you sudah punya rumah ya uang itu bisa dipakai buat yang lain kan gitu, dikembalikan gitu kan. Nah ini yang sebenarnya yang menjadi persoalan buat perusahaan. Kok seenak itu perusahaan harus membayar berkontribusi untuk sesuatu tapi yang tidak pasti untuk bisa dipakai untuk itu gitu. Itu yang kan gini juga Pak. Ini kan TAPERA, Tabungan Perumahan Rakyat. Artinya kalau memang filosofinya bahwa untuk semua harus dapat rumah, ya kan Pak ya. Sekarang berapa pekerja gitu ya Pak seluruh Indonesia yang harus diambil uangnya. Kemudian dari seluruh pekerja itu apakah jumlah perumahan Pak
baik swasta maupun BTN udah bisa menyediakan itu perumahan-perumahan, kan nggak mungkin, Pak. Betul. Jadi ini juga kedepannya juga harus menjadi tanggung jawab pemerintah juga kan untuk bisa bagaimana semuanya ini nanti pada waktunya ada perumahannya, Pak. Rumahnya udah disiapin dan harganya terjangkau nggak kan gitu, itu juga satu persoalan lagi, Pak. Itu tanda tanya ya kayaknya, Pak Alex. Pemerintah mampu, Perumnas saja sampai sekarang belum mampu memberikan kebutuhan-kebutuhan yang ada gitu ya. Atau maksudnya ya untuk membangun sendiri minimal. Ya, artinya ada uang lah, jadi tidak lagi menjadi pekerja yang setelah pensiun terus tidak punya rumah, tidak punya apa. Tapi kalau ada tabungan kan minimal dia bisa, kalau nggak bisa ke KPR BTN yang nggak bisa kejangkau, ya uang itu dia bisa pakai gitu kan. Iya, baik, dia bisa pakai. Tapi kan udah ketika itu udah inflasi, udah nggak mungkin dia beli gitu loh, Pak, kan. Jauh. Itu yang menjadi persoalan. Kalau memang dia mau semua rakyat punya rumah, berarti kan selain yang berapa persen sih yang mampu beli rumah sendiri yang disuplai oleh pengembang, mungkin 20-30%, 70%. Kalau sekarang yang menjadi employee atau karyawan itu biasanya perusahaan kan sudah membuat grade ya. Jadi kalau misalnya you mau uang muka untuk eselon ini dapat sekian, untuk ini dapat sekian. Tapi nanti pada saat dia 10 tahun atau 20 tahun dia pasti dapat rumah itu gitu kan. Tapi kan juga dalam perjalanannya apa dia bisa bekerja terus nih di perusahaan kan gitu. Kalau dia melakukan kesalahan harus di PHK ya selesai. Kebanyakan apa yang ada di kredit BTN itu dialihkan ke yang lain. Ke yang lain, perusahaan yang masih kerja, yang masih kerja gitu. Jadi ini memang. Nah itu juga jelas nggak, Pak, di PP ini kalau saya putus kerja berhentinya ini baik karena dipecat atau mengundurkan diri. Itu, Pak. Itu nggak diatur. Jadi ini hanya tabungan murni ini, ya, yang nanti bisa diambil pada waktunya gitu. Jangan-jangan ditanya lagi waktu saya mau ngambil, yuk kenapa berhenti waktu itu? Dipecat apa yuk kriminal atau apa? Bisa jadi peraturan dengan waktu yang panjang menjadi perubahan. Tapi ya minimum dengan kalau kita lihat yang ada ini ya sudah bisa dipastikan ini akan berjalan sampai masa kepesertaan. Nah, apakah itu nanti dia mau pakai untuk perumahan atau kalau tidak, itu tadi yang saya katakan, artinya dia bisa ambil uang itu. Kalau memang uangnya diambil dan lebih banyak nanti yang ngambil ketimbang orang yang benar-benar dalam bentuk rumah, ini tabungan pemaksaan dong nih, sebenarnya nih. Betul. Makanya itu dari perusahaan ini meminta supaya ini jangan wajib. Ya kan, bagi yang mungkin mau ikut ya silakan. Iya, kalau itu kan lain soal. Tapi kalau ini kelihatannya semuanya, gitu loh. Nah ini yang menjadi persoalan juga sekarang, perusahaan mengusulkan juga kepada pemerintah ya untuk tidak mewajibkan ini. Ya, jadi jangan tabungan tapi malah jadi satu kewajiban gitu. Nah, cuma nggak tahu nih apakah memang bisa ada perubahan apa enggak. Ya ini yang. Kalau sekarang masih wajib, Pak, ya? Wajib. Nah, Pak, buat perusahaan sendiri kan 0,5% kali sekian jumlah karyawan kali sekian gajinya gitu. Betul. Ya, Pak, ya. Besar itu. Ya. Ini termasuk direksi-direksinya nggak, Pak, dipotong, Pak? Kalau mungkin komisaris dan direksi. Nggak, mungkin kalau direksi komisaris biasanya ada pengecualian ya. Di luar komisaris dan direksi pemegang saham. Dia direksi profesional gitu. Itu ya mestinya masuk pekerja. Dia kan pekerja juga walaupun jabatannya tinggi direksi atau definisinya ya yang bekerja pada pemberi kerja kan. Gitu. Jadi mestinya juga harus membayar. Nah, kalau gitu kan Pak lumayan banyak itu yang harus dikeluarkan perusahaan. Banyak sekali. Apakah ini tidak mengurangi daya saing dari perusahaan itu? Atau dengan kata lain, apakah pungutan-pungutan semacam ini tuh melemahkan daya saing perusahaan di tengah ekonomi yang tidak mudah seperti sekarang gitu loh, Pak? Jadi pasti memberatkan, Pak. Jadi ini akan sangat berat di tengah depresiasi rupiah juga maupun ya permintaan pasar yang juga kurang mendukung. Jadi masalah. Makanya itu ini juga kita
dari perusahaan dengan melalui asosiasi itu juga menyampaikan keberatan. Wah, jadi perusahaan-perusahaan udah keberatan Pak ya terhadap sudah menyatakan keberatan. Bahkan di beberapa provinsi itu ya melalui kabupaten-kabupatennya ya sudah menyampaikan sikap untuk menolak gitu ya. Nah ini juga saya tidak tahu apakah nanti pemerintah bisa merubah ini atau ya menjalankan dengan pokoknya gitu ya. Karena mungkin banyak perusahaan yang nggak bisa menjalankan. Banyak gitu. Ya Pak perusahaan yang pasti banyak karena kan kemampuan perusahaan juga berbeda-beda Pak. Iya kan kalau perusahaan yang betul-betul makanya kita berpikirnya kenapa perusahaan pemerintah mengambil kebijakan ini padahal hanya kebijakan lain seperti misalnya bagaimana membantu perusahaan padat karya misalnya yang juga sudah setengah mati. Kenapa kok tiba-tiba berarti sama juga mereka juga kena semua pekerja Pak yang bekerja kan. Ya, dengan upahnya aja yang mereka nggak bisa bayar UMK. Iya. Padat karya itu kan. Apalagi ditambah ini lagi, ya kan. Dan pekerjanya pasti juga ya dengan ekonomi yang kurang, mereka harus membayar lagi 2,5%. Nah, kalau berat juga. Daya saing perusahaan, pengusaha menjadi kurang, ya Pak ya, di tengah ekonomi persaingan yang ketat gini, apakah kebijakan ini bisa membahayakan perekonomian nasional? Kalau pengusaha ini dia daya saingnya kurang kuat, kan berarti akan kalah dengan di tengah pasar global ya Pak. Betul. Dengan luar negeri, dengan macam-macam. Ya, dengan karena ini bebannya berat nih Pak. Ya, tadi saya katakan udah 19-20%. Ya kan, per orang. Ditambah lagi dengan ini gitu ya. Sementara perusahaan sendiri kan yang tadi saya katakan ya depresiasi, rupiah segala macam. Ya, pemasaran yang nggak bagus, ya, belum lagi harga listrik, mungkin PLN dan lain sebagainya juga meningkat, ada pajak-pajak lain juga yang meningkat, ya saya kira pasti ekonomi tinggi Pak ya. Ekonomi tinggi. Nah kalau di perusahaan-perusahaan bukan di perusahaan, di pegawai PNS dan BUMN, gimana? Sebenarnya memang kami dari swasta ini ya berharap ya coba dulu lah kepada mereka yang memang bisa dikontrol. Ya kan kalau ASN atau Polri atau TNI mungkin ya bisa dikontrol lah oleh pemerintah kan gitu. Tapi kalau swasta yang begitu banyak kan akan sulit nih. Mungkin kalau bisa memang itu dulu yang dikontrol, dijalankan, berhasil ya kemudian baru masuk ke sektor swasta mungkin itu bisa juga, tapi ini kan juga jadi nggak adil gitu kan, kecuali kalau PP-nya memang harus dirubah gitu. Nah ini kan Pak kalau PNS ya, ASN, Polri dan sebagainya, berarti kan gaji mereka yang sekarang ada dipotong 2,5%. 2,5%. Ya kan diambil. Dan yang 0,5% tetap juga nggak Pak harus mestinya iya negara berarti. Negara. Artinya dari negara ditabung ke negara lagi gitu ya kan Pak uangnya Pak. Ya negara ya ditabungkan ke. Kan digabung nih 2,5%. Untuk kepentingan. Iya. Atau dibebaskan kementerian-kementerian ini untuk menambah 0,5%-nya ini. Ya nggak mau sih. Nanti ASN-nya atau Polri atau TNI pasti nggak mau kan? Iya. Saya punya hak 3% kok. Iya. Kan gitu. Yang 2,5 saya udah keluarin, masa setengahnya nggak ada. Pasti akan dimintakan. Dan itu kewajiban pemerintah jadinya Pak. Iya. Karena itu kan semua pemerintah, pekerjaannya pemerintah kan. Iya. Gitu. Artinya kementerian ini ditarik-tarik duitnya kan Pak, untuk ditabungkan. Harus. Iya. Berarti ada yang idle Pak. Ada yang kontraproduktif juga, uang 0,5% dari kementerian ini. Ya itu konsekuensinya kan, gimana? Aturannya kan harus berlaku umum, nggak bisa juga. Karena di situ jelas Pak disebutin. Jadi pekerja Indonesia, pekerja asing yang dengan visa kerja, ASN, ABRI, Polri, dan pekerja mandiri. APBN bisa membengkak juga Pak ya dengan dengan ya pasti bisa jadi.
artinya dampaknya ini luar biasa gitu loh Pak, tidak sekedar pada pegawainya, pengusahanya, mungkin, pada negara keseluruhan. Mungkin niatnya baik kali ya, untuk mau mensejahterakan pekerja gitu ya. Nah, gimana tuh Pak bisa kok kalau dari keterangan atau dialog kita ini kok tujuan mensejahterakan itu nggak kelihatan gitu loh Pak. Karena perusahaan sendiri juga punya pengalaman. Punya pengalaman kan, dengan SK direksi untuk bantuan perumahan misalnya. Tapi ternyata ada pekerja yang nggak membutuhkan atau karyawan nggak membutuhkan. Tapi kan beliau atau yang bersangkutan kan merasa, wah ini mestinya diberikan kepada semua pekerja. Bisa nggak ini dialihkan? Ya kalau dia harus beli rumah lagi yang baru kan nggak mungkin. Kan? Nah, jadi ini juga memang yang jadi kendala di internal perusahaan ada, di asosiasi ada, ya secara umum menurunkan perkembangan perusahaan juga bisa berat dan lain sebagainya. Nah, yang kan perusahaan juga bayar UMP, UMR aja udah berat Pak. Ya, apalagi ditambah lagi setengah. Iya. Gitu loh. Di tengah-tengah kesulitan ekonomi dengan adanya PP ini makanya kebanyakan semuanya menolak. Nah, pekerja menolak juga selain dia harus mengeluarkan dan menabung yang tadinya bisa dia pakai, ya kan? Tapi kemudian yang kedua kan dia juga merasa ini untuk apa gitu. Ya kan? Saya dengar pekerja buruh udah menolak Pak. Menolak juga. Perusahaan pengusaha juga udah menolak. Sudah menolak gitu, dan asosiasi kayaknya sudah menyampaikan mestinya kepada pemerintah ya. Pak, kalau pekerja asing tuh ya, dia punya visa kerja dan lain, juga dikenakan ya Pak ya? Kalau lihat di pasal yang tadi saya sampaikan disebutin Pak. Terus gunanya buat apa yang itu mereka Pak? Visa ya, itu dia. Ya kalau mereka itu kan di sini kan mungkin uangnya bisa ada kelebihan, mereka bisa sewa apartemen atau apa kan? Ya mungkin maksudnya untuk itu gitu ya. Tapi agak aneh memang. Tapi kan udah ada dia perhitungkan di dalam fasilitas buat mereka tenaga asing kan ada syaratnya buat saya dikasih apa tempat tinggal, apartemen, rumah atau apa kan, sehingga dia nggak memerlukan rumah ketika selesai kontrak mungkin 5 tahun dia kembali ke negara asalnya kan Pak. Dalam perjanjian kerja pasti ada persyaratan. Tiket kayak dalam 1 tahun dia berapa kali hak cuti dia bisa kembali ke negaranya. Itu semua sudah ada. Jadi makanya ini agak sesuatu yang nggak benar gitu ya di dalam. Nggak jelas ya Pak ya. Kan kalau mereka udah berkeluarga, tenaga asing itu mungkin dia pulang ke negerinya. Dan biasanya kita menyiapkan juga fasilitas housing yang family misalnya atau apa kan gitu. Jadi, bahkan kalau dia kawin sama orang Indonesia pun belum tentu dia tinggal di Indonesia kan Pak, bisa iya bisa enggak kan. Mungkin dia bawa ke luar negeri. Nah ini tapi kan dia dipaksa untuk gua potong loh 2,5% perusahaannya juga harus bayar kan 5,5%. Gaji ekspatriat itu kan tenaga asing nggak kecil Pak ya. Biasanya kan expert mereka ya. Bayar 0,5% tambah lagi gitu ya. Biasanya mereka juga lamsam kan. Jadi 2.000 US dollar per bulan di luar ini gitu. Berarti itu motongnya juga besar sekali itu. Gitu. Nah, seakan-akan kan nggak masuk akal orang asing buat. Kalau memang tujuannya perumahan, bukan orang sini, kemudian belum tentu dia harus punya rumah di sini. Belum punya rumah di sini. Atau dia sudah punya keluarga di sana kan. Kontraknya pun mungkin 5 tahun, 10 tahun ya kan. Dan dipastikan sudah dapat tunjangan dari perumahan dari perusahaan. Existing regulation-nya sudah pasti begitu. Jadi ini satu additional lagi yang nggak jelas. Buat apa? Buat apa gitu. Nah, Pak Alex, kalau gitu sebenarnya dari Bapak melihat apa sih filosofi Tapera ini Pak? Apakah ini dalam quote and quote hanya topeng atau kamuflase dari negara, dari pemerintah untuk ngumpulin uang aja sebenarnya Pak? Bagaimana Bapak melihatnya? Ya, dari perusahaan memang melihat ini sesuatu yang nggak perlu dilakukan lah. Ya, karena memang betul mungkin maksudnya untuk kesejahteraan. Tapi kan selama ini pekerja kan sudah juga dibantu oleh perusahaan. Gitu loh. Jadi nanti dana ini malah diharapkan atau bisa
diperkirakan tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya gitu loh. Malah kalau dia aturannya menyebutkan bahwa perusahaan harus memberikan tunjangan selama dia bekerja berapa persen, itu mungkin masih make sense yang dibayar di gaji gitu ya. Tapi tidak dimasukkan ke tabungan yang kemudian pada harinya juga bisa tidak dimanfaatkan untuk perumahan gitu. Ya, mungkin tujuannya tadi yang seperti saya di awal, niat baik perusahaan pemerintah ya untuk melindungi. Tapi ya begitu. Kenyataannya apakah perusahaan juga pemerintah juga wajib menyiapkan rumah yang mereka bisa adakan atau bagaimana? Nah, kalau ini tidak bisa dilakukan juga, ya, akhirnya uang itu juga tidak bisa dimanfaatkan, jadinya bukan untuk tabungan perumahan, tapi bisa dipakai untuk yang lain-lain. Dan kalau kita lihat berbagai faktor, kemungkinan untuk dapat rumahnya kecil gitu ya Pak? Ya, uangnya sih kecil lah. Apalagi kalau misalnya sekarang ada perusahaan yang masa kerjanya juga sudah tinggal sedikit, ya uangnya berapa itu? Kecuali pemerintah bilang, nih gue bikinin 2 juta rumah, Anda boleh kredit ambil gitu ya. Jadi bisa dibayar nanti dari uangnya. Iya, langsung gitu loh ya. Enggak begitu. Jadi konkret kalau itu kan, kalau ini kan enggak Pak. Jadi namanya tabungan kan? Iya, tabungan. Iya, jadi bukan membantu untuk bisa mendapatkan itu, tapi yang penting Anda menyiapkan uang untuk nanti gitu. Jadi ada anekdot juga Pak, katanya tabungan perumahan rakyat. Maksudnya adalah tabungan yang diambil dari rumah-rumah rakyat gitu loh Pak. Gitu maksudnya. Dari rumah ya? Dari rumah Pak, diambil 2,5% belanja dia, ya kan dikurangin mau gitu. Nggak mau. Untuk jadi uang sekolah anak. Betul, jadi value-nya jadi berkurang nih. Iya. 2,5% buat mereka itu bisa nyicil. Iya, lumayan ya Pak, lumayan gitu. Bisa buat makan, bisa buat yang lain. Sebenarnya sih nggak bantuan dari negara, kan nggak ada bantuan Pak. Nggak ada. Malah kita membantu orang yang nabung itu, membantu nanti lembaga ini, keuangan ini. Nah, mungkin ada bunganya nanti. Ada bunganya segala macam kan. Dia mengelola untung, ya kan? Kecuali yang mungkin ASN atau apa, itu kan kewajiban negara kan untuk menambah yang itu, ya itu jadi bias juga. Iya, kan udah ada juga di yang lain-lain yang sudah kan. punya rumah juga. Iya. Nah, atau rumahnya udah mewah-mewah lagi. Iya, gitu. Gitu. Nah, kalau sikap pengusaha menolak gimana Pak sekarang untuk mencari solusinya dari peraturan ini? Ya, sebenarnya memang ini kan aturan ya, yang memang agak susah nih ditentang lah ya, tapi ya kita sudah menyatakan sikap ini kita menolak gitu. Ya kalau misalnya pemerintah dengan nanti berbagai macam pertimbangan yang sudah disampaikan, potongan yang sudah dilakukan sedemikian banyak, kemudian banyak yang sudah punya rumah, ya kan, kemudian juga nanti nilai tabungannya nggak punya arti, bisa aja kan kita berharap ini bisa ada peninjauan kembali gitu, atau polanya mungkin dirubah, ya PP itu tidak mengatur yang semacam tabungan, tapi tabungan yang bisa dipakai untuk langsung dipergunakan dengan kondisi-kondisi tertentu misalnya. Jadi di perjalanan maksudnya bisa Pak, jadi tidak harus, mungkin dia bisa pakai buat memenuhi cicilan yang sedang berjalan atau apa gitu kan. Tapi kalau namanya tabungan tok ya ini yang keberatan. Ya, di beberapa kabupaten provinsi pernah ada juga Pak, tapi memang tidak bersifat seperti PP ya. Jadi ada perda yang memberatkan investasi investor di kabupaten itu, maka asosiasi menyatakan menolak itu dan tidak dijalankan. Bisa seperti itu. Ada beberapa perda yang akhirnya ya ujung-ujungnya perda itu nanti direvisi atau perda itu tetap ada Pak, tapi nggak berjalan. Nah kita nggak tahu apakah PP bisa begitu nggak gitu kan? Iya. Karena kan kalau perda kan banyak yang dibuat oleh Pemda sendiri kan. Nah itu kita selalu di organisasi kalau tidak kondusif untuk dunia usaha, ya kita bisa menyatakan nggak usah dijalanin. Ini nggak masuk akal. Misalnya aja ada perda mengenai parkir. Di lokasi pabrik pun dikenakan parkir.
Misalnya seperti itu Pak, itu dinyatakan karyawan datang kemudian harus bayar kan? Ya padahal itu tanahnya atau parkir kan, itu kita menyatakan tidak berlaku, perusahaan ngikut. Ya Pak, nggak tahu perdanya jadi mungkin lama-lama bisa dicabut gitu ya. Gitu ya Pak. Nah, nggak tahu kalau PP apakah juga seperti itu, makanya ya mungkin kalau kejadiannya jangan sampai seperti itulah. Ya. Makanya ini kan masih akan berlaku tahun berapa, ya ini mungkin bisa dievaluasi. Tapi Pak, pengusaha melalui asosiasinya, melalui apa namanya, ya Apindo misalnya, Apindo dan sebagainya, udah disosialisasikan nggak jauh-jauh hari mengenai hal ini? Nah, kelihatannya belum Pak. Nah, belum, karena yang tadi saya katakan bahwa yang undang-undang yang pertama tahun 2016 itu sebetulnya sudah nolak. Ya kan? Nah ini kan keluar PP-nya gitu kan. Ya mungkin ini yang menjadi juga masalah. Pertimbangannya nggak jelas lah. Kenapa kok bisa akhirnya dikeluarkan lagi PP yang juga tidak ada celah untuk alternatif bisa memanfaatkan itu. Jadi dari undang-undangnya sendiri udah ditolak ya sebagian undang-undangnya sudah dinyatakan ditolak oleh Apindo juga. Ya. Nah kemudian dipaksakan keluar PP ini gitu ya Pak. Seperti itu. Dan tidak disosialisasikan tidak apa gitu ya. Mungkin dianggap ya undang-undangnya sudah ada, tinggal mau dilaksanakan. Biasanya kan PP itu kan melaksanakan. Tapi kan substansinya harus diketahui juga karena ini dan dirembukan gitu ya, probabilitasnya kemungkinan untuk dilaksanakan. Supaya nanti pada saat jatuh tempo itu bagaimana kondisinya, ataukah di tengah-tengah bisa ada celah lagi untuk, nah itu kayaknya yang nggak dipikirkan. Jadi pokoknya ya harus bayar, wajib. Nah kalau kita lihat sih ini bukannya solve the problem ya Pak ya, bukan memecahkan masalah, tapi make problem. Betul. Menimbulkan masalah gitu ya. Masalah baru buat pekerja sendiri juga mereka terbebani, ya kan? Karena harus mengeluarkan uang, buat perusahaan juga di tengah-tengah ekonomi ini. Yang jadi masalah juga nanti tujuannya juga bisa saja tidak tercapai. Seperti itu yang sebetulnya concernnya yang lebih banyak di situ. Jadi udah jelas ya, tidak bermasalah lah ya, bermasalah ini. Dan belum tentu bisa kecuali dipaksa ya, belum tentu bisa dijalankan kecuali dipaksa oleh pemerintah gitu ya. Ya itu yang tadi saya sampaikan, mungkin ya bisa ada perlawanan. Saya nggak tahu ya, apakah bisa ke PT UN atau apa, untuk bisa menjudge kembali, ya, atau ke lembaga negara mana yang akan bisa menengahi ini gitu kan. Karena ini pasti akan jadi masalah dan perusahaan pasti akan menolak itu. Karena case-nya sudah jelas ya, banyak pekerja yang sudah punya rumah yang nggak penting gitu loh. Sekarang ini kok masih mau dikenakan. Dan makanya mereka nolak ini Pak, mau mengadakan demo. Jadi semua pihak menolak nih ya, kecuali pembuat undang-undang pembuat peraturannya sendiri ya Pak ya. Oke Pak, ini udah makin jelas duduk persoalannya, makin jelas masalah yang timbul. Yang tidak jelas adalah tujuan dari PP ini. Betul. Itu aja sebetulnya. Memang mungkin mulia karena itu memikirkan. Tapi ini nggak tepat. Tapi kalau kita lihat dari diskusi kita nggak ada juga nggak mulia ini tujuannya. Artinya tujuannya mungkin dia hanya berpikir banyak yang belum punya rumah gitu. Nah saya nggak tahu kalau di ASN atau di TNI Polri itu gimana kondisinya. Tapi tujuannya bukan untuk negara pemerintah cari duit nih Pak. Nggak jelas. Baik Pak Alex, mungkin ada closing statement kita. Ya artinya memang banyak peraturan yang sebetulnya masih perlu diperhatikan lah oleh pemerintah sendiri ya, termasuk misalnya mengkaji ulang PP 51 tahun 2024 mengenai sistem pengupahan. Ya kan? Nah, karena kalau kita lihat yang tadi saya salah satu sampaikan itu misalnya padat karya. Ya, itu tekstil. Ya, kita sebutan itu TPT Pak, Textile and Product Textile gitu. Itu di beberapa kabupaten aja bisa mencapai 50.000 tenaga kerjanya. Dan mereka udah dipastikan nggak bisa membayar UMK gitu kan. Dan mereka kebanyakan yang sudah mulai tutup segala macam.
Yang jadi masalah kan bukan industrinya saja, tapi bagaimana melindungi pekerja yang memang mereka, kalau kita bilang ya non-skill yang tidak bisa ke manufaktur lah Pak, gitu ya. Mungkin mereka hanya menjahit atau apa. Nah sekarang ini nggak ada, di Undang-Undang Cipta Kerja juga cuma diatur upah UMK dan UMP kan Pak. Di luar itu udah nggak ada gitu. Nah ini di lapangan masih banyak. Ya, kemudian juga ada penguatan penerapan hubungan industrial di Keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 76 tahun 2024. Ini kan juga masih harus disosialisasikan Pak, sehingga ya tidak terjadi seperti sekarang kan. Selalu bentrok lah ya antara pengusaha dengan pekerja ya kan. Dan padahal nih harus didorong nih hubungan industrial yang harmoni supaya produktivitas meningkat, ya, kemudian juga kesejahteraan juga otomatis meningkat gitu. Tapi terkadang ini keluar aturan tapi tidak melihat di lapangan masih begitu banyak, malah mengeluarkan aturan-aturan baru gitu. Jadi ini juga penting untuk pemerintah untuk melihat kembali aturan-aturan yang sudah ada yang memang harus lebih diefektifkan. Nah mengenai yang tapera ini ya dengan begitu banyak keberatan ya mestinya pemerintah harus mempertimbangkan kembali ya dan menggunakan sumber daya keuangan yang memang sudah ada dalam aturan seperti di BPJS segala macam sudah ada aturan ya pakai itu saja gitu. Kenapa mesti meng-create sesuatu yang tidak jelas gitu. Oke, Pak Alex, terima kasih banyak keterangannya menambah jelas mengenai tapera ini. Ya, nanti kalau ada lagi topik-topik yang semacam ini kita bincang-bincang lagi Pak Alex. Pak, siap. Ya. Demikianlah dialog perbincangan kita dengan Pak Alexander Franz ya, yang banyak berkecimpung di dalam hubungan industrial Pancasila, istilah kerennya begitu ya, dengan perburuhan, dengan pengupahan dan sebagainya. Dan saya tidak perlu menyimpulkan hasilnya, tapi sebelum mengakhiri saya ingin selalu mengingatkan tegakkan hukum dan berikan keadilan. Sampai jumpa pada edisi yang akan datang. Terima kasih.